Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang masuk. Ada salah seorang saudara muslim kita yang bertanya, apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Ya, apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Baiklah, kepada saudara yang bertanya, ya, jadi sebelumnya Islam itu adalah agama yang rahmah, ya, agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, di waktu dan keadaan tertentu Islam itu memberikan berbagai keringanan atau yang biasa kita kenal dengan istilah rukhsah bagi pemeluknya. Ya, di antaranya ketika dalam perjalanan jauh atau safar, ya, Islam itu memberikan dua kemurahan demi kemudahan melaksanakan sholat bagi pemeluknya. Ya, yaitu tadi jamak dan qashar. Ya, jamak dan qashar. Nah, apa itu jamak? Ya, silahkan diperhatikan kepada saudara yang bertanya. Ya, jadi jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat fardu di dalam satu waktu sholat. Ya, jadi sekali lagi, mengumpulkan dua sholat fardu di dalam satu waktu sholat. Ya, jadi dua sholat fardu itu dikerjakan hanya di dalam satu waktu. Ya, jadi kita mengumpulkannya di dalam satu waktu. Ya. Adapun sholat yang boleh dijamak, ya, yang boleh dikumpulkan, ya, yaitu sholat zuhur dengan berpasangan dengan sholat asar, yaitu boleh dijamak. Ya, atau sholat maghrib dengan sholat isya, itu boleh dijamak. Ya, adapun sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Ya, jadi itu pasangannya zuhur harus berpasangan dengan asar, dan sholat maghrib ketika dijamak harus berpasangan dengan sholat isya. Ya, tidak boleh sholat asar berpasangan dengan maghrib, atau sholat yang lainnya sholat zuhur berpasangan dengan maghrib, tidak boleh. Ya, jadi itu sudah sudah paten, ya, tidak boleh diubah-ubah. Ya, zuhur ketika dijamak harus berpasangan dengan asar, maghrib ketika dijamak harus berpasangan dengan isya. Ya, adapun sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Ya, kemudian qashar. Ya, kalau qashar itu meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi sekali lagi, kalau qashar itu meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi kesimpulannya, sholat yang boleh diqashar atau boleh diringkas menjadi 2 rakaat adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, jadi sholat zuhur dan sholat asar dan sholat isya, apabila kita melakukan perjalanan jauh dan sudah memenuhi syarat-syarat bolehnya mengqashar sholat, maka ketiga sholat tersebut, yaitu zuhur dan asar dan sholat zuhur, asar, dan isya, itu boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, adapun sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh diqashar. Ya, jadi sholat maghrib ketika kita mengerjakannya tetap 3 rakaat. Ya, demikian juga dengan sholat subuh. Sholat subuh itu tetap 2 rakaat. Ya, tidak boleh diringkas menjadi 1 rakaat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang jamak itu terbagi lagi menjadi 2. Ya, jamak itu terbagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan jamak taqdim, ada juga yang disebut dengan jamak takhir. Nah, apa itu jamak taqdim? Kalau jamak taqdim, 2 sholat yang dikumpulkan atau dijamak pada waktunya sholat yang pertama. Contoh, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, ya, dikerjakan di waktunya zuhur. Ya, jadi sekali lagi, sholat zuhur dengan dijamak dengan sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Ya, itu disebut dengan jamak taqdim. Atau sholat isya, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Yaitu disebut dengan jamak takdim. Ya, jadi kalau jamak takdim mudahnya
Sholat yang kedua ditarik ke waktunya sholat yang pertama. Sholat asar ditarik ke waktunya zuhur, atau sholat isya yang ditarik ke waktunya maghrib. Ya, sedangkan jamak takhir, kalau jamak takhir kebalikannya. Ya, dua sholat fardu yang dikumpulkan pada waktu sholat yang kedua, maka disebut dengan jamak takhir. Contoh, sholat asar dijamak dengan sholat zuhur dilaksanakan di waktu zuhur. Ya, bukan di waktu asar. Ya, jadi sholat asar dan sholat zuhur dijamak dikerjakan pada waktu asar. Atau sholat isya yang dijamak dengan sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu disebut dengan jamak takhir. Jadi sholat yang pertama dalam hal ini sholat zuhur diundur ke waktu sholat asar, atau sholat maghrib diundur dikerjakan di waktunya sholat isya. Itu disebut dengan jamak takhir. Nah, sekarang untuk prakteknya, bagi teman-teman silahkan klik aja video yang kami cantumkan di layar akhir video ini. Ini sekarang kami tampilkan, silahkan diketik, silahkan diklik untuk langsung masuk kepada prakteknya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.